Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Kamis 13 Februari 2025. Sari berita penting. Hiburan malam dekat rumah dinas Gubernur Jambi viral, menjual minuman keras beralkohol disegel. Berita kedua, ratusan honorer tebu datangi DPRD. Berita ketiga, kebakaran hebat di seberang Padang, 2 rumah ludes di dalam api. Berita selengkapnya. Tim terpadu Timdu pemerintah Kota Jambi melakukan penyegelan terhadap tempat hiburan malam Helen's Play Mart yang berlokasi di Jalan Raden Pamuk, Kota Jambi. Penyegelan dilakukan lantaran tempat tersebut beroperasi tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah Kota Jambi. Untuk sementara lokasi ini kami segel karena menyalahi aturan. Pengurusan izinnya belum selesai, ujar Franky Ananda, Sekretaris Satpol PP Kota Jambi, Rabu 6 Februari 2025. Menurut Franky, hasil inspeksi mendadak sidak yang dilakukan menemukan bahwa pengelola tempat hiburan tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan yang sah. Atas dasar itu, pemerintah memutuskan untuk menutup sementara Helen's Play Mart hingga ada penyelesaian terkait legalitas operasionalnya. Terkait minuman beralkohol minol yang dijual di dalam tempat hiburan, Franky menjelaskan bahwa pihaknya tidak melakukan penyitaan karena distribusi minuman tersebut diduga berasal dari distributor yang memiliki izin resmi. Kalau kita sita minuman alkohol tanpa dasar hukum yang kuat, itu kita yang salah. Jadi sementara lokasi ini ditutup dan tidak boleh ada aktivitas apapun, tegasnya. Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Dalwas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kota Jambi, Budi Kurniawan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihak Helen's Play Mart belum mengajukan permohonan izin surat keterangan pengajuan tanggung langsung minuman beralkohol SKPL untuk golongan B dan C. Permohonan izin belum masuk ke kami. Akan ada pertemuan lanjutan untuk mencocokkan posisi barang minuman beralkohol dan distributor yang terkait, jelas Budi. Menurutnya, Disperindak tidak dapat menyita minuman alkohol di lokasi tersebut tanpa putusan hukum tetap dari Pengadilan Negeri PN. Hingga saat ini bangunan yang telah disegel tidak diizinkan untuk membuka akses keluar masuk barang maupun aktivitas lainnya. Proses penyegelan ini turut mendapatkan perhatian serius dari Front Persaudaraan Front Pembela Islam FPI Kota Jambi. Ahmad Syukri Barakbah mendesak pemerintah untuk menutup Helen's Play Mart secara permanen. Ini ia menilai lokasi hiburan malam tersebut tidak hanya melanggar peraturan tetapi juga tidak sesuai dengan tata letak karena berdekatan dengan rumah dinas Gubernur Jambi dan rumah sakit. Saya berharap tempat ini ditutup permanen dan pemerintah tidak mengeluarkan izin sama sekali. Lokasinya terlalu terbuka dan dekat dengan area yang seharusnya bebas dari aktivitas maksiat seperti ini, tegasnya. Pemerintah Kota Jambi berkomitmen untuk terus menertibkan tempat usaha yang beroperasi tanpa izin. Helen's Play Mart akan tetap ditutup hingga pengelola dapat memenuhi semua persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penutupan ini menjadi langkah tegas dari Pemkot Jambi untuk memastikan setiap tempat usaha di wilayahnya mematuhi aturan dan tidak merugikan masyarakat sekitar. Sumber berita Jambi One. Berita kedua, ratusan honorer pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dari 12 kecamatan di Kabupaten Tebo Senin 10 Februari 2025 mendatangi kantor DPRD Kabupaten Tebo untuk rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 1 DPRD Tebo. Biarlah tegak. Yang pada intinya Aku ke Dewan Jalan nanti. Karena apa Pak? Karena ini tenaga teknis nih Pak, khususnya di Pemkot Tebo, gaji kami itu cuma 1 juta Pak. Maaf Bu, sebentar loh. Maaf ya. Nama kemudian lagi teknisnya di mana kantornya itu Ben?
Silakan. Nama saya Muhammad Iqbal, saya tenaga teknis dari Dinas Pertanian, Pak. Mewakili dari seluruh tenaga teknis yang honorer terdata di BKM. Nah, jadi di sini Pak, kami menuntut juga untuk P3K penuh waktu. Kenapa Pak? Di sini kalau kami tetap diletakkan pada P3K penuh waktu, ini P3K penuh waktu ini ada skalanya Pak. Tahun evaluasi. Nah, kemungkinan honorer yang 10 tahun lagi akan dievaluasi kembali dan akan diputuskan kontraknya karena evaluasi ini tadi. Nah, tadi di sini Pak, tenaga honorer yang terkait BKM ini gaji kami sangat minim loh Pak, 1 juta per bulan. Sebenarnya kalau dipandang gaji dengan kewajiban kami yang kami lakukan setiap hari di dinas itu tidak mumpuni Pak. Dan gaji 1 juta. Kewajiban kami sama-sama dengan PNS Pak, sama-sama apel, sama-sama datang pagi dan sore, bahkan tidak banyak yang honor Pak, yang insiden-nya lemah mengerjakan tugas mereka, tapi tidak ada pandangan perhatian. Nah, ada contoh satu Pak di institusi satu. Dulunya dia ada dananya kalau di guru itu dana bos, kalau di institusi namanya BOK. Mereka digaji dari awal sampai akhir dan ketika tahun 2023 itu ditutup dan sampai sekarang mereka tidak sih Pak. Nah, dan tidak untuk kemungkinan kami pada waktu inginkan nantinya akan sama nasibnya seperti mereka. Itu kontrak yang awalnya yang apa ya, yang katanya hanya THS dan kemudian hanya suka gitu. Memang seperti mungkin ada kata-kata ya sabar, kan kalian sudah dibikin paruh waktu ini. Kalian tinggal menunggu pengangkatan untuk penuh, tetapi penuh waktu ini tadi dievaluasi setiap tahunnya Pak. Nah, tolong pikiran kami yang ada di sini Pak, karena kalau berbeda kewajiban, mungkin kami sudah paham akan kewajiban kami Pak, akan tugas kami di instansi kami masing-masing. Kami sudah paham itu. Nah, dan yang masalahnya lagi Pak, ini katanya terdata di database akan dituntaskan. Tahu-tahunya kami ini banyak instansi ini Pak, jurusan tidak biner. Seperti sendiri, jurusan saya sarjana pendidikan agama Islam, tapi saya honorer sudah masuk 10 tahun di Dinas Pertanian Pak. Dan ketika ada pengangkatan P3K, jurusan kami itu seperti SE, PAI atau segala macam itu dibuka. Yang dibuka hanya sesuai dengan instansi itu. Ada yang buka SMA Pak, SMA, tapi dengan kuota 1 orang Pak. 1 orang. Sementara yang kami ini karena kami tidak linear pada dorong turun bawah, kami menuju jurusan MA. Sementara 1 orang. Nah, jadi kami minta di sini kalau memang P3K ini kami minta penambahan kuota lah Pak. Juga guru-guru itu yang diambil 1 guru itu 1 ditempatkan juga di tempat lain Pak, bukan di dinas yang kita bersangkutan. Sementara kalau kita di tempat dinas yang lain, ketika mau mulai bekerja, kita kebingungan Pak. Tapi kalau kita kerja, kita tempatkan dan dibuka formasi di tempat kita itu Pak, insya Allah segala tenaga honorer itu paham akan tugas dan fungsinya di tempat dia kerja tersebut Pak. Kepala anggota Komisi 1 DPRD Tebo perwakilan tenaga honor P3K tersebut meminta kejelasan terkait nasib mereka, terutama yang menjadi tenaga honor paruh waktu agar bisa menjadi penuh waktu, baik guru maupun tenaga teknis dan berbagai keluhan lainnya. Munifatul Arifah, salah seorang perwakilan tenaga honor teknis, mengeluhkan sudah lama menjadi tenaga honor di Dinas Pertanian, tapi ijazah sarjananya tidak dilinear dan tidak ada penerimaan untuk jurusan di bidang dinas tempat dirinya mengabdi. Untuk kami yang bukan sarjana pertanian, tidak ada penerimaan P3K di Dinas Pertanian. Seperti saya yang SPDI dan kawan lainnya yang SE terpaksa harus downgrade ikutan untuk formasi SLTA sederajat. Itu pun cuma ada dibuka untuk 1 orang. Kecil peluang kami untuk lulus seleksinya. Kami mohon dibuka formasinya sesuai jurusan sarjana kami.
keluh Munifatul Arifah. Sementara itu dari pihak pemerintah Kabupaten Pemkab Tebo yang diwakili oleh Asisten 3 Sedda Tebo Zainuddin Abbas menjelaskan kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah terkait P3K ini adalah kemampuan keuangan daerah, karena untuk membayar gaji P3K ini dikembalikan atau diserahkan dengan kemampuan keuangan daerah. Kendalanya kemampuan keuangan daerah kita terbatas, tergantung Bapak anggota DPRD Tebo menyetujui anggarannya, jelas Asisten 3 Sedda Tebo. Hal senada disampaikan oleh Kepala BKSDM Tebo Erlinda. Dikatakannya bahwa tenaga P3K yang sudah masuk database itu sudah aman. Terkait keterbatasan anggaran keuangan daerah juga menjadi kendala utama dalam menuntaskan P3K di Tebo. Kemarin saja saya minta ditambah 100 formasi saja. Ternyata kemampuan keuangan kita tidak mampu, beber Kepala BKSDM Tebo. Sementara Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tebo Yusef Hirman menyampaikan bahwa pihaknya akan memperjuangkan tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari 10 tahun agar diprioritaskan dalam pengangkatan P3K. Ia menegaskan bahwa mereka yang sudah terdaftar dalam database akan menjadi prioritas. Persoalan yang kita bicarakan hari ini akan kita perjuangkan sampai ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, dan kita akan berjuang agar sebanyak 1.993 tenaga honorer P3K yang telah terdaftar dalam database akan diperjuangkan dalam waktu dekat, tutupnya. Sumber berita Radar Jambi. Berita ketiga, sebanyak 2 unit rumah di Jalan Seberang Padang 1 nomor 229C sampai 229D RT 04 RW 03 Kelurahan Seberang Padang Selatan, Kecamatan Padang Selatan hangus dilelap api atau si jago merah Rabu 12 Februari 2025 pukul 9:00 waktu Indonesia Barat. Peristiwa kebakaran ini pertama kali diketahui oleh seorang saksi bernama Elwarita berumur 58 tahun melihat api yang berkobar dari salah satu rumah warga dan segera melaporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang. Tim pemadam kebakaran langsung bergerak cepat dan tiba di lokasi pukul 9:07 waktu Indonesia Barat. Menurut laporan yang diterima oleh Kabid Operasional Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Padang, Rinaldi, pihaknya mengerahkan 6 unit kendaraan pemadam dan melibatkan 75 personil untuk melakukan penanganan kebakaran. Upaya pemadaman selesai pada pukul 9:45 waktu Indonesia Barat setelah api berhasil dijinakkan. Kebakaran ini mengakibatkan kerugian material sekitar 500 juta rupiah. 2 rumah hunian yang terbakar memiliki luas total sekitar 500 meter persegi dan menampung 17 orang dari 3 kepala keluarga kakak. Beruntung tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam peristiwa ini. Sebanyak 8 bangunan di sekitar lokasi yang terancam terdampak, namun upaya penyelamatan berhasil melindungi bangunan lainnya yang dinilai kerugiannya diperkirakan mencapai 2,5 miliar rupiah jika terbakar. Kerugian diperkirakan pemilik rumah yang terbakar antara lain Suyetri berumur 53 tahun dan Putri Afifah berumur 19 tahun yang kini dalam keadaan aman. Saksi kejadian Elwarita yang melihat api pertama kali segera melapor ke dinas petugas. Penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Kondisi di lokasi kebakaran cukup kompleks dengan padatnya bangunan penduduk, akses jalan yang sempit, dan kabel listrik yang rendah akan turut menyulitkan proses pemadaman. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang menghimbau agar masyarakat selalu waspada dan melaporkan kejadian kebakaran secepat mungkin agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Untuk penyebab kebakaran kita belum mengetahui, sebab kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait dari mana sumber api, tutupnya. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.